kaliber memang sangat menyenangkan sekali teman-teman, kedua varietas ini. Jadi nanti yang untuk lahan terbaru rencana akan saya tanami tanaman cabai langgeng yang akan tumpang sarikan dengan tanaman semangka. Ini kondisi buah-buahnya, sambil melakukan pemanenan dan mengupdate kondisi tanamannya, karena ini aktivitasnya hanya melakukan pemanenan kemudian mengontrol tanamannya agar tidak terserang lalat buah, kemudian terserang penyakit antraknosa. Pada waktu itu sudah pernah terserang, tapi alhamdulillah bisa dihentikan, bukan diobati tapi bisa dicegah, karena penyakit patek atau penyakit antraknosa itu tidak bisa diobati teman-teman. Kalau sudah terkena ya sudah, pokoknya intinya jika sudah terkena itu buahnya sudah terluka. Jadi buah yang sudah terluka ini saya klarifikasi teman-teman, sudah tidak bisa disembuhkan, jadi hanya dicegah. Tujuannya agar buah yang belum terkena penyakit patek ataupun antraknosa itu tidak terserang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemanenan tanaman cabai kalibernya teman-teman. Ini sudah mulai merah-merah kembali. Jadi ini perpindahan, satu hari melakukan pemanenan tanaman cabai yang ori 212 sebelah sana. Kemudian setelah tanaman cabai ori 212 selesai saya lakukan pemanenan, tanaman cabai kaliber sudah merah kembali. Jadi satu hari sekali saya lakukan pemanenan teman-teman, maksimal 2 hari, karena buahnya sudah merah seperti ini teman-teman. Ini sudah merah sekali. Untuk pemanenan berapa kalinya teman-teman bisa menghitung di saat tanaman cabai lebat seperti ini dan buahnya ini posisinya sudah di atas semua, berarti sudah di atas 30 kali lebih teman-teman. Dan ini untuk buah-buahnya semua serempak merah-merah semua teman-teman. Dan untuk info harga di tempat kami sampai saat ini masih Rp35.000 untuk jenis varietas ori 212 ataupun varietas cabai kaliber. Dan nanti ini pemetikan yang kelima kalinya untuk tahap pemupukannya. Jadi setiap pemetikan kelima kali saya baru melakukan pemupukan. Ini kondisi buah-buahnya bisa dilihat masih sangat rimbun sekali dan pohonnya seperti ini teman-teman. Jadi tidak repot-repot melakukan pemanenan dan juga melakukan penyepraiannya. Ini seperti ini. Ini mungkin dipikir saya melakukan perempelan, tapi ini tidak teman-teman. Dan mungkin ini dipikir saya juga melakukan topeng pucuk, tapi ini tidak. Sudah sering saya jelaskan masalah topeng pucuknya ataupun enggaknya. Ini kondisi buah-buahnya. Saya akan mengambil tongnya teman-teman. Ini teman-teman, kondisi tanaman cabai kaliber juga tidak kalah menarik dengan tanaman cabai ori 212 nya. Buahnya sangat lebat sekali, kemudian full buah daripada daunnya. Ini kondisinya, dan ini saya juga sedang melakukan pemanenannya teman-teman, karena ini sudah mulai merah lagi. Kebetulan juga harganya masih lumayan bagus teman-teman, jadi saya lakukan pemetikan lagi. Ini sampai buahnya seperti ini kondisinya. Ini sudah buah, kemudian buah ini juga sudah muncul calon bunganya, dan ini juga sama. Ini untuk varietas kaliber memang sangat menyenangkan sekali teman-teman, kedua varietas ini. Ini juga hampir mirip dengan tanaman cabai langgeng 58, juga seperti ini bentuk-bentuk buahnya, tidak kalah jauh.
Jadi nanti yang untuk lahan terbaru rencana akan saya tanami tanaman cabai langgeng yang akan tumpang sarikan dengan tanaman semangka. Ini kondisi buah-buahnya, sambil melakukan pemanenan dan mengupdate kondisi tanamannya, karena ini aktivitasnya hanya melakukan pemanenan kemudian mengontrol tanamannya agar tidak terserang lalat buah, kemudian terserang penyakit antraknosa. Pada waktu itu sudah pernah terserang, tapi alhamdulillah bisa dihentikan, bukan diobati tapi bisa dicegah, karena penyakit patek atau penyakit antraknosa itu tidak bisa diobati teman-teman. Kalau sudah terkena ya sudah, pokoknya intinya jika sudah terkena itu buahnya sudah terluka. Jadi buah yang sudah terluka ini saya klarifikasi teman-teman, sudah tidak bisa disembuhkan, jadi hanya dicegah. Tujuannya agar buah yang belum terkena penyakit patek ataupun antraknosa itu tidak terserang kembali. Ini saya klarifikasi, soalnya kemarin ada yang bertanya, ada yang komentar katanya penyakit antraknosa kan tidak bisa diobati Pak. Betul, maksud kami itu pencegahan teman-teman. Yang sudah terkena tidak akan bisa, karena buahnya itu sudah terluka, busuk, kemudian mengering. Jadi seperti kena lalat buah, kalau sudah terkena lalat buah juga buahnya tidak bisa dikonsumsi karena terjadi pembusukan. Kemudian busuk buah juga sama, buahnya sudah tidak bisa dikonsumsi. Maksud kami seperti itu. Saya pikir teman-teman semua sudah paham, makanya kemarin ada yang bertanya seperti itu, makanya saya luruskan. Maksud kami pengobatan yang kami lakukan itu untuk mencegah agar tidak terjadi penularan teman-teman. Maksud kami pengobatan yang saya lakukan adalah pencegahan agar penyakit antraknosa itu tidak mengenai ataupun menyerang ke buah lainnya. Tapi alhamdulillah buah yang sudah terkena itu saya bersihkan, kemudian saya lakukan penyepraian, dan buah-buah berikutnya itu sudah tidak terserang kembali. Penyakit antraknosa jika sudah mengenai buah memang tidak bisa diobati, tapi kita bisa mencegahnya agar tidak terjadi penularan ke buah-buah yang lainnya. Tujuannya seperti itu. Kemarin fungisida yang saya pergunakan bahan aktifnya Mancozeb. Mancozeb teman-teman bebas menggunakan merek dagang apa saja, bebas teman-teman. Yang penting bahan aktifnya itu. Kemudian untuk penyempraian kedua bisa mempergunakan fungisida sistemik juga bisa, untuk pencegahan juga. Kalau fungisida kontak itu sifatnya untuk mengobati, jadi harus di rolling dengan fungisida sistemik untuk pencegahannya juga teman-teman. Ini buah-buahnya seperti yang teman-teman lihat, ini sangat rimbun sekali. Ini juga sampai saya ikat lagi, tujuannya agar tidak patah. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video saya kali ini, update terbaru tanaman cabai kaliber yang saat ini sedang saya lakukan pemanenan. Mudah-mudahan video yang saya bagikan bisa menginspirasi sahabat-sahabat tani semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.